Tim 9, benarkah bebas tekanan? Kejaksaan Agung membentuk tim khusus beranggotakan 9 jaksa untuk mengusut kasus yang menyeret Febri Adriansyah. Tim penyidik khusus bentukan Kejagung ini diisi 9 jaksa senior yang mayoritas merupakan alumni KPK. Apakah komposisi ini cukup menjadi jaminan bahwa proses penyidikan akan berjalan independen, transparan, dan mampu memulihkan kepercayaan publik? Untuk membahas lengkapnya lebih lanjut, telah bergabung bersama kami mantan anggota Komisi Kejaksaan yang juga Direktur Eksekutif Democratic Judicial Reform, Batara Ibnu Reza. Selamat sore Pak Batara. Selamat sore Mbak Raisa. Ya Pak Batara, ini kan Kejagung membuat tim khusus yang terdiri dari 9 orang. Mayoritas jaksanya ini adalah alumni KPK ya. Kalau dari perspektif Bapak sebagai mantan anggota Komjak ini, apakah pembentukan tim 9 ini diperlukan? Pembentukan tim 9 ini sebenarnya hal yang biasa ya. Artinya meskipun kita harus apresiasi, akan tetapi kan isunya bukan itu yang ada di dalam masyarakat, yaitu adalah isu yang paling penting yang ingin diketahui masyarakat, apakah kemudian sudah ada keputusan dari kejaksaan untuk menahan tersangka utama dalam hal ini. Kenapa saya sebut tersangka utama? Karena tersangka sebelumnya sudah ditahan, sudah dilakukan penahanan terhadap tersangka DR ya. Nah ini terpenting, jangan kemudian digeser dengan tim 9. Saya tahu bahwa tim 9 ini rata-rata merupakan alumni KPK ya. Saya ada beberapa yang saya tahu sedikit dari tim 9 itu ya, orang-orang di dalam tim 9 itu yang memang memiliki kredibilitas. Akan tetapi problemnya adalah sejauh mana Kejaksaan Agung dapat dipercaya dalam menuntaskan kasus ini, karena kita tahu bahwa sejak awal kasus ini bermula sudah banyak sekali intervensi yang dilakukan dari awal gitu ya. Jadi dramanya sudah banyak. Nah, ditambah lagi kemudian sempat juga terjadi penurunan status kan terhadap 2 orang tersangka tersebut menjadi saksi dan kemudian dikembalikan kembali. Jadi pertanyaan besarnya adalah soal kepercayaan publik terhadap kejaksaan. Betul. Nah, tim 9 ini bukan masalah orang yang dapat dipercaya. Apakah kemudian pimpinan kejaksaan dapat memberikan keleluasaan dan independensi sebagaimana jaminan undang-undang akan kerja-kerja jaksa? Nah, persoalan itu yang kami ragukan, sehingga posisi mayoritas saya rasa dari masyarakat saat ini lebih inginkan kasus itu sejak awal ditangani oleh KPK. Karena kalau sama saja jika kan yang mau diperiksa ini adalah mantan orang satu dalam bidang penuntutan pidana khusus ya, dalam hal ini korupsi dan tindak pidana umum, dan bagaimana mungkin kemudian diperiksa oleh orang yang berada di bawahnya atau mantan anak buahnya sendiri. Keraguan ini wajar saya rasa bagi masyarakat dan juga kita semua, karena bisa melihat ya seperti saya katakan dramanya sudah banyak, bagaimana kemudian upaya ini itu yang kemudian dalam kaitannya dengan upaya kompromi dan segala macam yang diselesaikan setengah kamar dan segala macam, dan akhirnya Kejaksaan Agung mendapatkan limpahan itu dari Polda Metro Jaya. Tetapi kan pertanyaannya, meskipun penyidik 9 orang itu apakah memiliki kekuatan besar? Tentunya adalah sejauh mana kemudian niat baik, yang sinyalemen baik ya, yang diberi kejaksaan untuk menahan dahulu gitu. Dan kita tidak tahu juga di mana sekarang tersangka yang satunya, tersangka Febri saat ini gitu. Meskipun advokatnya atau penasihat hukumnya mengatakan bahwa berusaha untuk tidak melakukan penahanan, saya rasa wajar sebagaimana tugasnya, tetapi bagaimanapun juga ini penting untuk memberikan sinyalemen baik kepada masyarakat. Ya, Pak Batara, ini kan seperti yang Bapak tadi katakan, tentunya publik menginginkan sebenarnya kasus ini ditangani oleh KPK. Namun apakah dengan pembentukan tim 9 ini yang jaksa-jaksanya itu merupakan alumni KPK, Bapak melihatnya ini hanya sebagai formalitas saja atau latar belakang sebagai alumni jaksa KPK ini bisa menjadi jaminan penyidikan akan berjalan independen? Latar belakang KPK itu sudah cukup baik ya. Artinya memang kejaksaan sepertinya sengaja memilih 9 orang ini. Ya, dengan sengaja. Tetapi pertanyaan itu tidak menjawab pertanyaan, hal itu tidak menjawab pertanyaan. Apakah kemudian para jaksa yang 9 orang ini, para penyidik 9 orang ini merupakan jaksa, ini dapat secara leluasa melakukan penyidikan. Sebagai ini besar loh, kasus mega korupsi yang luar biasa, namun sejak awal diperlakukan berbeda. Anda bisa membandingkan dengan sejumlah kasus
korupsi besar yang lain yang baru-baru ini ya kira-kira ya tidak sampai setahun bagaimana kejaksaan kemudian memperlakukan mereka ketika alat bukti sudah muncul dan langsung dilakukan penetapan tersangka dan dilakukan penahanan. Tapi yang justru sebaliknya di sini kan kita bisa lihat bagaimana perlakuan kejaksaan terhadap tersangka yang berasal dari institusinya. Yang terjadi justru adalah dengan memberikan pesan bahwa harus ada menghormati prinsip prinsip-prinsip tidak bersalah sebelum diputus pengadilan maka tidak ada kesalahan. Ini kan agak gimana ya, atau yang disebut sebagai presumption of innocence atau praduga tak bersalah itu dipakai gitu. Hal-hal yang sifatnya komunikatif ya, komunikasi yang diberikan kejaksaan ini memberikan sinyalemen yang justru negatif gitu. Justru ini yang kami sebut sebagai tebang pilih. Nah, 9 orang ini mau bekerja bagaimana kalau misalnya di dalam institusinya tidak memberikan keleluasaan. Artinya ada satu kata dengan perbuatan gitu. Oke, 9 ini diberikan kebebasan, tapi sebagai sinyalemen baik lakukan penahanan terlebih dahulu. Kami akan lakukan pemeriksaan. Dan Jaksa Agung dalam hal ini sebagai pimpinan tertinggi dari institusi kejaksaan seharusnya juga memberikan dukungan dan melakukan tugasnya sebagai pimpinan, sebagai prosecutor general, sebagai penuntut umum tertinggi, sehingga kemudian anak buahnya dalam hal ini 9 orang itu nyaman untuk bisa dapat melaksanakan tugasnya. Kan sepertinya seolah-olah ini 9 orang ini dijadikan bahwa ya udah ini sudah 9 orang, nah silakanlah 9 orang ini sebagai silakan bekerja, tetapi untuk dukungan di dalam ya kita tidak tahu seberapa besar dukungan di dalam yang diberikan gitu. Apakah ada halangan-halangan yang diberikan kepada mereka, kita tidak tahu karena tiba-tiba saja Kejaksaan Agung hanya mengandalkan 9 orang ini. Namun alangkah baiknya jika 9 orang ini diberikan, sekali lagi kata pentingnya adalah keleluasaan dan melakukan penyidikan sesuai dengan jaminan undang-undang. Baik. Nah, Pak Batara, kalau misalnya tujuan untuk membentuk tim 9 ini tujuannya adalah untuk membangun kepercayaan publik. Nah, apakah dengan pembentukan tim ini sudah cukup atau harus ada mekanisme pengawasan lain yang dilakukan oleh Kejagung atau bagaimana? Sebenarnya mekanisme pengawasan itu harus dilakukan di luar Kejaksaan Agung gitu ya, atau di luar kejaksaan dalam hal ini institusi kejaksaan. Yang pertama tentunya dari segi penanganan kasus mesti ada supervisi, sebagaimana kami minta adalah supervisi melekat dari KPK dalam hal ini. Karena bagaimanapun juga dari segi aturan itu diperbolehkan. Yang kedua yang kami sayangkan adalah tidak proaktifnya Komisi Kejaksaan dalam hal ini dalam menjalankan pengawasan. Yang seharusnya sejak hari-hari pertama mereka sudah lebih banyak terlibat dalam memberikan pengawasan secara melekat terhadap institusi ini, karena memang tugasnya sesuai dengan Perpres 18/2011 adalah sebagai pengawas eksternal dalam hal. Sayangnya kesempatan itu tidak dilakukan. Ya, kesempatan pertama itu tidak dilakukan oleh Komisi Kejaksaan. Yang terjadi alih-alih menjalankan fungsi pengawasannya, justru mereka mengalihkan pengawasan tersebut kepada pengawas internal dalam hal ini Jamwas, yang kebetulan juga PLT Jampitsus. Nah, kita mengetahui kemudian bagaimana kemudian pengawasan dilakukan Komisi Kejaksaan itu kan cenderung menjadi sangat sangat terlebih ketika pasca pertemuan Komisi Kejaksaan dengan Jaksa Agung, seolah bahwa Komisi Kejaksaan memberikan fungsi pengawasannya kepada Jaksa Agung Muda bidang pengawasan, artinya pengawasan internal. Nah, memang kebetulan Jamwas adalah PLT Jampitsus, dan itu terjadi sebelum adanya perubahan status dari tersangka menjadi saksi, kemudian menjadi tersangka kembali atau ubah ralat. Ini yang kemudian yang kami sayangkan. Karena itu saya rasa supervisi KPK itu menjadi sangat penting ya. Karena bagaimanapun juga ini bukanlah kasus yang kita harus pandang secara normatif, tetapi kasus yang mendapatkan perhatian publik, banyak nuansa politik di dalamnya, banyak kepentingan yang kemudian
terlibat di dalamnya, sehingga perlu ada penanganan yang ekstra dalam hal. Baik. Ya seperti yang Pak Batara tadi katakan, ini kan perkara ini kan melibatkan mantan petinggi institusi Kejagungnya sendiri. Lalu bagaimana ini untuk menjaga penyidikannya agar tetap objektif? Nah, penyidikan, ya sekali lagi, penyidikan itu tentunya tidak bisa dilakukan dalam situasi normal begitu. Saya cuma tidak yakin saja dengan kejaksaan saat ini, ya. Kenapa saya katakan berbeda ketika masa saya mengawasi kejaksaan dengan masa saat ini? Begitu banyak hal yang istilahnya melibatkan kasus ini, terlebih lagi keterlibatan dalam hal ini TNI di dalamnya. Tentunya sulit untuk mengatakan bahwa kejaksaan saat ini independen. Nah, penyidikan yang kemudian dilakukan oleh 9 penyidik senior itu terhadap Febri tentunya tidak tanpa halangan pastinya. Tentunya mereka akan mempertimbangkan halangan-halangan tertentu dan sejauh mana halangan itu dapat mereka terabas. Nah, halangan itu tentunya tidak hanya ada di dalam kejaksaan, tetapi juga di luar kejaksaan. Dan bagaimana kemudian kejaksaan dapat menjawab pertanyaan ini, atau memang kejaksaan bisa bekerja sendiri tanpa kemudian bekerja sama dengan pihak yang lain, khususnya misalnya dengan masyarakat sipil atau dengan KPK dalam hal untuk menuntaskan kasus ini. Ini kan baru 2 tersangka yang kemudian terlihat, ya. Tapi kan kita mesti melihat bagaimana pengembangan penyidikan yang dilakukan kejaksaan dalam hal ini. Karena saya yakin tidak hanya sampai di sini. Kortas Polda Metro Jaya juga saya rasa memiliki sejumlah informasi berkaitan dalam hal itu, ya. Jadi artinya kejaksaan tidak hanya sendiri untuk mengembangkan kasus ini, meskipun sudah dilimpahkan, tapi penyidik kan dalam hal ini penyidik kepolisian harus juga ikut serta, diajak bekerja sama. Jangan kemudian kasus ini diselesaikan dengan sesuatu di bawah meja, setengah kamar dengan kompromi, sehingga kemudian ya sudah cukup 2 orang ini saja dan tidak ada hal yang lain, dan kemudian kita tahu bahwa penanganannya setengah hati kan. Jujur aja publik masih menunggu apa yang dilakukan oleh kejaksaan. Ya, Pak Batara tadi kan seperti yang Bapak bilang, ini kan Komjak sudah meminta pengawasan perkara itu diserahkan ke Jamwas. Tapi sebenarnya kalau tidak diserahkan, sejauh mana Komjak ini punya ruang untuk mengawasi jalannya penyidikan kasus ini, Pak? Komisi Kejaksaan sebenarnya memiliki peran yang sangat penting, ya, di dalam pengawasannya begitu. Saya tidak ingin membandingkan masa saya, tetapi kita bisa lihat bahwa kita baik di masa saya maupun di masa saat ini kan memiliki bekerja sesuai dengan dasar hukum yang sama, yaitu Perpres 18/2011 tentang Komisi Kejaksaan. Nah, di situ kita bisa lihat bagaimana kemudian pengawasan terhadap jaksa sesuai dengan kode etik dan undang-undang itu patut dijalankan, dilakukan secara melekat. Nah, artinya sejauh mana kemudian Komisi Kejaksaan mendapatkan dirinya dan berani secara via-via dengan kejaksaan. Persoalannya adalah saat ini saya belum melihat bagaimana kemudian ada semacam sikap yang berbeda dari Komisi Kejaksaan ketika melihat ada jaksa-jaksa yang menyimpang gitu, ya. Namun lebih banyak menyerahkan itu kepada pihak Jamwas dalam hal ini. Seharusnya kan itu bisa dilakukan dengan langkah-langkah, misalnya mendatangi Jaksa Agung dan kemudian meminta untuk dilibatkan dalam melakukan pengawasan secara eksternal, karena memang itu adalah mandat yang diberikan oleh peraturan Presiden, dan juga memang Komisi Kejaksaan dalam ini bertanggung jawab pada Presiden. Dan jika itu tidak diberikan, maka kemudian sangat mudah bagi Komisi Kejaksaan untuk melaporkan situasi tersebut pada Presiden. Ya, jadi asal mau saja gitu loh. Karena balik kalau kita dibandingkan ketika masa saya dulu ketika kasus Pinangki misalnya, bagaimana kemudian Komisi Kejaksaan pada saat itu sangat keras memberikan peringatan dan juga melakukan pengawasan terhadap penanganan kasus dan juga bagaimana membukti kasus secara langsung. Dan tidak hanya itu, dalam kasus misalnya Novel Baswedan, penyiraman air keras, juga kami diberikan kesempatan untuk melakukan dalam tanda kutip pemeriksaan, karena di dalam mekanisme kami tidak ada istilah pemeriksaan tetapi wawancara, ya, bagaimana pemerintahan keterangan dalam hal ini untuk melihat apakah kemudian penuntutan yang dilakukan dan bagaimana tata cara penuntutan itu sesuai dengan undang-undang yang berlaku, dan bagaimana kemudian
penentuan terhadap apakah dijatuhkan penuntutan selama 1 tahun atau tidak itu ditentukan secara fair atau sesuai dengan peraturan. Nah ini sebenarnya bisa dilakukan karena itu sudah pernah dilakukan. Jadi jangan pernah kemudian beralasan bahwa kalau kami lakukan pengawasan eksternal terkesan bahwa kami melakukan atau turut campur terhadap perkara. Tidak, itu adalah tugas Komisi Kejaksaan yang secara tegas diatur di dalam peraturan presiden. Ya, Pak Batara, ini dari 9 nama di tim khusus yang dibentuk Kejagung ini, apakah bisa dipastikan kalau ditelusuri itu rekam jejak masing-masing dari 9 nama ini, mereka itu benar-benar bebas, tidak pernah berada di satu rantai komando dengan Febri atau tidak memiliki hubungan kedinasan dengan Febri begitu? Atau itu tidak, atau pernah pun tidak jadi masalah? Ya, kalau dipastikan ya bisa saja gitu, karena itulah pentingnya ya, kita bisa melihat bagaimana apakah mereka pernah bersinggungan, bekerja sama, atau misalnya pernah menjadi hubungan anak buah dan atasan, itu bisa dilakukan kok. Dan itu bisa ditanyakan dengan kejaksaan langsung. Tapi apakah kemudian mereka dapat secara independen, ini menjadi pertanyaan. Problemnya adalah kecurigaan kita akan sikap ewu pakewu ya terhadap mantan atasan, ya, akan rekan satu korps, dan bagaimanapun juga ini menjadi penting gitu. Ditambah lagi lemahnya pengawasan eksternal oleh Komisi Kejaksaan, kemudian rentannya dari intervensi, makanya kemudian ini tidak bisa dinyatakan dalam situasi yang biasa. 9 orang ini harus diapresiasi dari segi prestasi ya. Saya misalnya mengetahui misalnya Ibu Katarina Girsang misalnya, salah satu dari 9. Beliau mantan Kepala Biro Hukum KPK dan memang memiliki prestasi yang luar biasa gitu. Tapi beliau tidak bisa kerja sendiri gitu. Atau misalnya Pak Muhyiddin yang saat ini juga menjadi Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Orang yang sangat luar biasa, dan selama pimpinan beliau di Sumatera Utara sudah berapa? 5 jaksa Kajari yang kemudian kena operasi tangkap tangan atau melalui Pamtas, itu wajib diapresiasi. Nah artinya kita bisa melihat dan menelusuri bahwa itu karena mereka bekerja sesuai dengan peraturan perundangan dalam situasi normal. Nah saat ini apakah mereka dapat bekerja dengan tekanan yang sangat luar biasa? Pertama, tekanan publik yang begitu luar biasa atas kasus ini. Yang kedua, tekanan dari institusi mereka atau institusi atau lembaga yang lain. Nah ini berat saya rasa, tanpa kemudian ada keterlibatan atau perlindungan atau jaminan khususnya dari Jaksa Agung. Kan kita bisa melihat Jaksa Agung saat ini kan tidak berbicara apa-apa toh. Sejak kasus ini bergulir, tidak ada suaranya beliau, jadi artinya lebih banyak Kapus Pen yang berbicara dalam hal ini. Toh ketika Kapus Pen melakukan ralat juga tidak secara langsung kan diberikan kepada rekan-rekan media. Nah ini yang membuat kami distrust gitu terhadap kejaksaan gitu, bukan terhadap 9 orang ini. Berarti seharusnya ada jaminan dari Jaksa Agung untuk 9 jaksa-jaksa ini untuk memastikan mereka ini bebas tekanan gitu Pak? Pastinya demikian, dan juga kebebasan akan mereka jika dimungkinkan untuk disupervisi oleh KPK. Artinya Jaksa Agung atau Kejaksaan secara umumnya tidak dapat kemudian menghalangi upaya-upaya pengungkapan kebenaran terhadap kasus ini. Jadi bukan sekedar, oh ya saya tidak menghalangi, tetapi itu kan di permukaan ya. Persoalannya adalah publik ingin tahu bagaimana kemudian seterusnya. Nah memang paling mudah saat ini untuk memberikan sinyalemen terbaik adalah lakukan penahanan. Sebagaimana kejaksaan menangani perkara mega korupsi sebelumnya, di mana misalnya dalam kasus Nadiem langsung ditahan, bagaimana dalam kasus Tom Lembong langsung ditahan, bagaimana kasus mantan Menkominfo dahulu juga ditahan. Ini kan tidak, gitu ya. Bahkan seolah-olah disimpan lebih dahulu, dibela segala macam, kooperatif dan segala macam. Sejauh mana kemudian publik bisa percaya dengan manuver seperti ini gitu. Makanya kemudian saya tidak mau bergeser dengan isu itu. 9 orang ini saya anggap adalah semacam pulau dari satu pulau di mana pelautannya lagi sedang dalam keadaan anomali begitu. Nah itu saja. Baik. Lalu indikator apa Pak nantinya yang bisa dijadikan ukuran ini untuk penyidikan ini benar-benar independen gitu dari kacamata publik? Ya, independensi itu kan bisa dilihat bagaimana kemudian
9 orang ini bekerja dan tentunya secara dengan mengadopsi prinsip akuntabilitas dan transparansi itu bisa dilakukan dengan melibatkan publik. Sejauh mana kemudian publik diberikan secara berkala tentang progres atau kemajuan penyidikan yang dilakukan, gitu kan? Karena terus terang banyak sekali pertanyaan terhadap kasus-kasus ini, terutama kita mengetahui dari bagaimana kemudian pernyataan yang dilakukan oleh tersangka Febri di hari Jumat minggu lalu, bagaimana kemudian itu perlu diklarifikasi dalam kerangka penyidikan, ya, sehingga kita bisa mengetahui apakah dari mana sejumlah uang itu, dari mana emas itu. Tersangka yang lainnya bisa saja mengatakan klaim itu sebagai miliknya, tetapi kan kita lebih mengetahui apakah ini memang benar-benar miliknya atau ada sesuatu hal yang lain. Nah, ini ungkapan hal-hal yang perlu diungkap itu yang menjadi fokus dari kejaksaan. Dan 9 orang ini perlu kiranya untuk lebih bebas berhubungan dengan media atau dengan mitra strategisnya dalam hal ini. Tentunya bisa pihak penyidik kepolisian dan juga dengan KPK untuk bisa mengungkap ini secara bersama. Jadi ini bukan sekedar kerja-kerja kejaksaan, ya. Meskipun 9 orang itu rata-rata adalah para jaksa senior, ya, para jaksa yang memiliki pengalaman dalam penyidikan kasus korupsi dan TPPU. Ya, terakhir Pak Batara, ini kalau nantinya dalam proses penyidikan ini tidak ditemukan lah bukti untuk memperluas perkara ke pihak-pihak di luar Febri begitu. Apa yang harus dilakukan agar publik itu bisa percaya dan tidak menganggap hal itu sebagai bentuk perlindungan pada pihak tertentu? Nah, ini sebenarnya tidak perlu ditanyakan ke saya, tapi ditanyakan kepada penyidik, karena kita tahu bahwa tidak mungkin ada orang yang menguasai uang sekian banyak, ya, dengan emas sekian. Saya ingin mengatakan bahwa kasus penguasaan emas yang paling banyak, rekor yang sebelumnya dipecahkan oleh Sekretaris MA Zulfikar, 50 kilo, sekarang 74. Ya, dan itu berhasil diungkap begitu, ya, jaringannya, sehingga terjadi perubahan dan mutasi besar-besaran di lingkungan hakim, khususnya di wilayah Jakarta dan sekitarnya. Nah, apakah kemudian pertanyaan ini diarahkan seharusnya pada kejaksaan? Apakah kemudian itu tidak berhasil diungkap atau ada hal yang lain yang kemudian hanya dibatasi pada hal-hal tertentu atau ada penghalang? Nah, itu ungkapkan saja kepada publik, karena bagaimanapun publik sebenarnya sudah mengetahui dari awal bahwa dramanya sudah ada di awal ketika polisi melakukan penggeledahan. Bagaimana masuknya TNI, bagaimana kemudian Presiden memanggil Kapolri dan Jaksa Agung, bagaimana kemudian ada Menteri Pertahanan di sana. Jadi banyak hal yang kemudian perlu diungkap. Tentunya kali ini dalam rangka dan dalam kerangka hukum acara. Dan tentunya teknik penyidikan itu kami berikan kepada kejaksaan. Bagaimana teknis pada 9 orang itu yang memang mereka senior dan mereka ahli dan mereka punya pengalaman, ya, dan kami percaya bisa. Namun lingkungannya dan tentunya keleluasaan yang diberikan dan tidak ada intervensi politik itu yang akan dapat menentukan keberhasilan dari pengungkapan kasus ini. Baik, terima kasih Pak Batara telah berbagi bersama kami dan terima kasih juga atas waktunya di Sinde Sore. Sehat selalu Pak. Ya, terima kasih, sama-sama, selamat sore.